Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida sada alla ilaha illallah wa sada anna muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bertemu dalam rangka kita sharing ya berkaitan tentang wakaf ya, berkaitan tentang the miracle of wakaf. Nah, bagaimana detailnya? Mari kita simak bersama. Ya akan saya sharingkan ya pada kesempatan malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada kesempatan malam hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin ikut berkontribusi ya dalam syiar wakaf, yaitu upaya kita untuk meningkatkan literasi wakaf di tengah masyarakat, dan harapannya juga kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat ya untuk berwakaf, karena memang hasil survei literasi wakaf di tahun 2020 ternyata tingkat literasi wakaf di masyarakat kita di Indonesia ini masih sangat rendah, sehingga juga berefek kepada tingkat partisipasinya juga masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu ya maka kita ya dari Wakaf Mulia Institute ya kemudian mengambil keputusan untuk ikut ya berkontribusi ya dalam proses syiar wakaf ini. Kemudian kantor pusat dari Wakaf Mulia Institute itu di Masjid Akbar ya, Kemayoran ya, Jakarta Pusat. Kalau untuk operasionalnya di Yogyakarta. Kemudian misi kita apa, Bapak Ibu? Misi kita adalah melakukan aktivitas syiar ya, syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Kemudian kita melakukan proses kolaborasi ya dengan pihak-pihak terkait dalam upaya kita mengoptimalkan wakaf atau membumikan wakaf. Berikutnya kita melakukan proses fundraising ya, kemudian dalam rangka menjadikan wakaf ini lifestyle-nya masyarakat, kemudian disalurkan ke nazir resmi Wakaf Mulia. Berikutnya kita juga menyelenggarakan program-program pelatihan ya dalam rangka optimalisasi wakaf. Berikutnya kita juga membangun komunitas ya. Nah, nama komunitasnya Komunitas Pejuang Wakaf, di mana konsepnya ini pejuang wakaf ini yaitu mereka berwakaf dan mereka ikut mensyiarkan wakaf ya. Kemudian berikutnya dari sisi organisasi kita ingin ya ikut berkontribusi mensupport ya 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial ya. Harapannya ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menunjang ya kesejahteraan masyarakat. Nah, visi kita apa? Menjadi lembaga terdepan dalam syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Secara khusus untuk dunia pendidikan, kita ingin mensupport pengembangan 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Kemudian harapannya dengan hal ini ya bisa meningkatkan income tenaga pendidik dengan standar layak zakat. Kemudian terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan bisa memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa ya untuk anak negeri. Nah, ini ya visi khusus ya Wakaf Mulia itu berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, Wakaf Mulia sendiri selain bergerak di dunia pendidikan, selain bergerak di bidang literasi wakaf, Wakaf Mulia Institute juga sudah memiliki legalitas sebagai nazir wakaf uang ya dengan nomor registrasi 3300308. Jadi kita juga ikut yang mengembangkan wakaf mulai dari penghimpunan, pengelolaan, dan juga penyaluran. Nah, jadi ada 3 fokus ya yang dilakukan oleh Wakaf Mulia Institute. Yang pertama adalah fokus melakukan literasi
ya, yaitu dengan wakaf mulai institutnya. Kemudian fokus yang kedua adalah fokus di optimalisasi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran manfaat harta benda wakaf, ya, untuk dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya fokus juga membangun komunitas masyarakat yang memiliki impian yang sama, yaitu ingin menjadikan wakaf ini lifestyle. Nah, yaitu dengan cara berwakaf dan ikut mensiarkan wakaf dengan visi melahirkan 1 juta pejuang wakaf. Nah ini ya, apa istilahnya, program strategis ya dari Wakaf Mulai Institute. Kemudian berikutnya kita simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, Wakaf Mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan Wakaf Mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses, berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute. Dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, baik itu ya Bapak Ibu, profil singkat ya berkaitan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, baik kita masuk ke materi kita pada malam hari ini. Materi kita adalah The Miracle of Wakaf, yaitu adalah keajaiban dari wakaf ya. Nah, bagaimana ya berkaitan dengan keajaiban ya wakaf ini Bapak Ibu sekalian? Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bil alim. Dalam surat Ali Imran ayat 92 ini disampaikan bahwa kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat 92 ini sangat jelas ya kita mendapatkan hikmah atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan ya sebagian dari harta yang paling kita cintai. Ya, atau bahasa lainnya mewakafkan ya sebagian dari harta yang kita cintai. Dan menariknya, ada pertanyaan Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan kebajikan yang sempurna? Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, itu disampaikan bahwa yang dinamakan dengan kebajikan yang sempurna, itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mewakafkan ya sebagian harta yang paling kita cintai. Masya Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa nih harta yang paling kita cintai yang kita wakafkan? Nah, makanya luar biasa ya ini Bapak Ibu ya, ini kunci sorga ini ya. Inilah the miracle of wakaf. Makanya ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, maka berbondong-bondonglah para sahabat mewakafkan ya harta benda yang paling dia cintai. Ya, di antaranya adalah sahabat Abu Thalhah.
yang mewakafkan kebunnya, yaitu kebun Bairuha. Di mana beliau berkata, wahai Rasulullah, terimalah kebun Bairuha, satu-satunya harta yang aku miliki sebagai sedekah, aku serahkan kepada Anda untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Maka Rasulullah menjawab, inilah harta yang dia berkahi, aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, aku menerimanya dan aku kembalikan kepadamu untuk diberikanlah ia kepada kerabat-kerabat dekatmu. Nah, ya. Kemudian juga di antara sahabat yang lain adalah sahabat Umar bin Khattab, ya, yang juga datang kepada Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Wah, ini luar biasa ya. Kualitas dari sahabat Rasulullah itu. Ketika turun surat Ali Imran ayat 92, maka datang kepada Rasulullah ya. Bukan menjauh gitu ya, tapi malah datang kemudian ya bertanya kepada Rasulullah dan menyerahkan ya, menyerahkan harta terbaiknya. Nah, maka Rasulullah menjawab, wahai Umar, bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Nah, Masya Allah, itulah the miracle of wakaf. Bagaimana wakaf itu juga pokoknya ditahan, ya, kemudian hasilnya baru disalurkan. Dan di sini Rasulullah mengatakan tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ya, nah ini juga kemudian menjadi landasan hukum ya dari wakaf itu. Nah, inilah the miracle of wakaf ya. Bagaimana para sahabat ya kemudian berbondong-bondong mendatangi Rasulullah kemudian menyerahkan harta terbaiknya. Dan dikisahkan juga bahwa ya tidak apa ya istilahnya kalaulah para sahabat itu mampu, maka dia dipastikan berwakaf. Karena wakaf itu sudah menjadi lifestyle ya di kalangan para sahabat. Nah, itulah the miracle of wakaf, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya bagian dari the miracle of wakaf, bahwa wakaf itu adalah solusi kita meraih pahala mengalir. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, jika seorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya. Ya, kecuali apa? 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Ini juga the miracle of wakaf, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Bahwa ada satu amalan yang kalau kita kerjakan di dunia, maka kita akan mendapatkan pahalanya tidak hanya sekali, tapi mengalir terus-menerus. Baik kita di dunia, masih di dunia, ataupun kita sudah meninggal, ya sudah di alam barzah, ya sudah di alam akhirat, ya penentuan surga dan neraka, pahalanya terus mengalir. Ya, kalau istilahnya kita mendapatkan pasif pahala. Itulah the miracle of wakaf. Inilah juga bagian dari kunci surga ya Bapak Ibu. Bisa jadi karena wakaf kita di dunia, Masya Allah ya Bapak Ibu. Bisa jadi karena wakaf kita di dunia, ya maka itulah yang kemudian menjadi penolong kita nanti di akhirat. Masya Allah. Itulah the miracle of wakaf. Ya, apalagi yang kita harapkan di dunia ini, ya kecuali mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakaf inilah Bapak Ibu sebuah sarana yang sangat penting untuk kita lakukan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan pahala mengalir terus-menerus. Masya Allah ya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah the miracle of wakaf. Yang berikutnya bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini adalah solusi terhadap segala problematika umat. Apapun masalah umat kita, Bapak Ibu, solusinya itu adalah dengan wakaf. Ya, seperti dikisahkan saat itu ya di Madinah dalam keadaan keringan, ya Rasulullah masih hidup saat itu ya. Kemudian hanya ada satu sumur yang mengalir dan sumur itu adalah sumur Romah. Nah, sumur Romah ini milik orang Yahudi. Nah, kaum muslimin untuk mendapatkan air di sumur Romah ini harus ya Bapak Ibu mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Maka permasalahan ini disampaikanlah kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya ya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat,
maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah the miracle of wakaf, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana Rasulullah ya memberikan peluang ya kepada kaum muslimin saat itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berwakaf. Siapa yang menyambut ini? Tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan yang kemudian menyambut ya Bapak Ibu seruan dari Rasulullah ini, kemudian membebaskan sumur Roma ini dengan nilai 20.000 dirham, yang kemudian sumur ini Bapak Ibu di samping-sampingnya dibangunlah kebun korma. Ada kurang lebih 1.500 kebun ini pohon korma, dan hasil dari pohon korma ini hasilnya kemudian disalurkan. Ya, ingat pokoknya tetap, kemudian hasilnya disalurkan. Dan luar biasanya saat itu konsepnya adalah setengah hasilnya tadi, setengahnya disalurkan ya untuk kaum muslimin yang miskin, yatim dan seterusnya, dan setengahnya lagi disimpan ya oleh nazir. Dilakukan terus setiap panen, setengahnya disalurkan, setengahnya disimpan. Terus begitu, dan akhirnya dananya ngumpul ya Bapak Ibu, dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian dijadikanlah rekening, kemudian jadilah ini rekening tertua di dunia, yaitu rekening sahabat Utsman bin Affan. Kemudian dari rekening inilah ya dibelilah tanah di Madinah, kemudian dari tanah itu didirikanlah hotel, nama hotelnya Hotel Utsman bin Affan. Nah, setelah jadi Hotel Utsman bin Affan, hasil dari hotel itu juga Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, hasilnya setengahnya disalurkan untuk mauquf alai, setengahnya lagi disimpan. Dan seperti itu terus ya Bapak Ibu, dan bisa kita bayangkan bagaimana kemanfaatan dari wakaf itu akan abadi. Ya, karena apalagi ini di Madinah ya Bapak Ibu, ada umroh haji. Yang namanya umroh haji itu sampai kapanpun ya, sampai hari kiamat pasti ada ya. Nah, itulah the miracle of wakaf. Bagaimana wakaf ini menjadi solusi terhadap problematika umat. Ya Bapak Ibu, solusi terhadap problematika umat, dan solusinya itu bersifatnya abadi. Itulah the miracle of wakaf. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mengatasi masalah kita atau masyarakat kita ini, solusinya tidak lain adalah dengan wakaf. Yang berikutnya, bagian dari ya the miracle of wakaf adalah wakaf ini adalah solusi pengembangan dunia pendidikan. Di masa kejayaan Islam itu ada dua yang gratis ya Bapak Ibu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tapi kenapa kok bisa gratis ya? Karena disupport ya pembiayaannya itu dari wakaf. Di mana di masa kejayaan Islam, Khalifah Al-Ma'mun ini adalah individu pertama yang merekomendasikan setiap ya Bapak Ibu ya didirikannya lembaga pendidikan, maka juga dirikannya lembaga-lembaga wakaf. Nah, kemudian dari ya sinilah ya kemudian lembaga-lembaga wakaf itu memiliki yang namanya kemandirian finansial. Ya, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Bapak Ibu di masa kejayaan Islam, dunia pendidikan itu juga berada di masa kejayaannya. Nah, salah satu ya contoh yang masih bisa dirasakan manfaatnya sampai sekarang itu adalah Al-Azhar Mesir. Mari kita simak bagaimana profil dari Al-Azhar Mesir. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keperjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang.
Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan sekarang berada di bawah Kementerian nggak bisa banyak tokoh penting dunia Islam yang memiliki harus yang awalnya di mana? Misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, Di copy aja lah dulu lagi. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, baik itu ya Bapak Ibu, luar biasa ya kampus Al-Azhar Mesir ya. Bagaimana ini adalah sebuah institusi ya pendidikan yang kemudian memiliki kemandirian finansial. Nah, Masya Allah. Itulah the miracle of wakaf. Jadi ya kesimpulannya adalah wakaf itu adalah tools untuk menyelesaikan segala problematika umat dan juga menjadi jalan tol kita menuju kesempurnaan amal. Nah, itulah ya the miracle of wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara wakaf Bapak Ibu, apa sih sebenarnya pengertian wakaf? Nah, kita bisa lihat dalam undang-undang ya, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum untuk syariah. Nah, jadi wakaf ini Bapak Ibu adalah perbuatan hukum wakif. Ya, kenapa perbuatan hukum wakif? Karena ketika kita berwakaf, maka kita itu sedang memisahkan ya harta benda milik kita. Yang awalnya itu harta benda milik kita, kemudian kita pisahkan, kemudian itu menjadi harta benda milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ya, jadi awalnya harta kita pisahkan menjadi harta bendanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini hartanya Allah Subhanahu wa taala, maka harus dijamin kelestariannya. Ya, Bapak Ibu, sampai hari kiamat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah alhamdulillahnya di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di mana harta benda wakaf itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah sebuah hal yang sangat luar biasa ya di negara kita. Wakaf itu sudah dilindungi. Harapannya apa? Harapannya ini bisa memberikan ya kemanfaatan yang sifatnya berkelanjutan atau keabadian ya Bapak Ibu sekalian. Itulah juga bagian dari the miracle of wakaf ya. Nah, berikutnya apa saja unsur-unsur wakaf ya Bapak Ibu? Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, unsur wakaf itu yang pertama ada namanya wakif. Wakif ini adalah orang yang berwakaf. Nah, wakif ini ada 3 jenisnya. Ada wakif perorangan, ada wakif organisasi, ada wakif badan hukum. Nah, jadi bisa ya. Jadi maksudnya kalau perorangan jelas ya, kita secara perorangan. Kalau organisasi itu apa misalnya? Misalnya Muhammadiyah, NU secara organisasi, ini bisa berwakaf ya Bapak Ibu. Yang berikutnya badan hukum, misalnya apa? Lembaga kita, misalnya atau perusahaan kita, ini juga bisa berwakaf. Nah, jadi berbadan hukum, ini wakif. Yang berikutnya mauquf alaih. Mauquf alaih ini apa? Penerima manfaat. Ya Bapak Ibu. Ya, nah menariknya di dalam wakaf penerima manfaat itu sangat luas. Mulai dari untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal lainnya yang mubah sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Nah, makanya nanti pengembangan wakaf ini sebenarnya sangat strategis ya Bapak Ibu ya. Bisa digunakan untuk menyelesaikan segala problematika umat. Intinya begitu. Ya, apapun masalah umat kita ini bisa selesaikan dengan wakaf. Nah, di mana nanti mauquf alaihnya ini ya itu dari wakaf. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sangat luas ya Bapak Ibu. Berikutnya nazir. Siapa ini nazir? Nazir ini adalah pengelola harta benda wakaf. Ya. Kemudian mauquf. Mauquf itu harta benda wakaf itu sendiri. Nah, apa saja harta benda wakaf nanti kita bahas. Sirah. Sirah itu apa? Ikrar wakaf. Ya Bapak Ibu. Yang berikutnya jangka waktunya. Nah, ini menarik. Jangka waktunya itu ada jangka waktu yang abadi, ya, ada jangka waktu yang sementara. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, tadi bicara harta benda wakaf, itu apa saja harta benda wakaf itu?
Nah, ini juga apa ya, ibarat Bapak Ibu sekalian penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena persepsi masyarakat saat sekarang ini ya, yang namanya wakaf itu identik dengan TBK istilahnya. Apa itu TBK? Tanah bangunan kuburan gitu kan. Wakaf identik dengan itu. Padahal wakaf sangat luas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, harta benda wakaf itu terbagi menjadi dua. Ada harta benda yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, atau harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi luas lagi tuh ya. Yang berikutnya harta benda yang bergerak, misalnya apa? Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Nah, berarti sangat luas sekali ya harta benda wakaf itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya ternyata ada satu harta benda wakaf yang sangat strategis untuk kita kita kembangkan. Ya. Di mana dengan kalau kita kembangkan harta benda wakaf yang ini, maka semua orang itu bisa berwakaf. Nah, jadi ketika kita memiliki impian ya Bapak Ibu, wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat, maka ya harta benda wakaf ini sangat cocok ya. Kenapa? Karena dengan harta benda ini semua orang bisa berwakaf. Nah, apa itu harta bendanya? Tidak lain adalah harta benda wakaf berupa uang, ya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya karena semua orang punya uang. Nah, maka kalau ibaratnya tidak ada alasan orang itu tidak bisa berwakaf ya. Kenapa? Karena semuanya punya uang. Dan ini sangat strategis. Ya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan wakaf uang ini. Nah, akan tetapi yang penting pokoknya harus dijaga. Nah, apa definisi dari wakaf uang itu? Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, yaitu definisinya adalah wakaf uang ini adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif hasilnya ya untuk mauquf alaih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi konsep dari wakaf uang itu ya wakaf uangnya kita kumpulkan kemudian kita kelola wakaf uang itu. Tapi sekaligus kita harus menjamin kelestariannya. Nah, hasilnya baru kita salurkan ke mauquf alaih. Apakah nanti untuk dunia pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, apa bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Nah, kalau infak sedekah biasa, itu dia kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Gitu ya. Tapi kalau wakaf uang kita kumpulkan, kita produktifkan, hasilnya baru kita salurkan. Makanya harapannya, dengan konsep wakaf uang ini, maka akan memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan. Makanya, ya banyak pengamat mengatakan, kalau bicara solusi mengatasi kemiskinan itu tidak lain adalah wakaf, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kombinasi ya Bapak Ibu. Zakat, infak, sedekah itu sifatnya adalah untuk kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang mendesak. Nah, tapi kalau wakaf ini bicara kebutuhan jangka panjang dan bicara kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara ya ingin menjadikan solusi di masyarakat kita ini agar bisa sejahtera, maka solusinya itu tidak lain adalah wakaf ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena pokoknya tidak hilang, hasilnya terus mengalir. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini konsep dari wakaf uang itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pendapat Majelis Ulama berkaitan tentang wakaf uang ini? Ya, dalam fatwanya disampaikan wakaf uang itu hukumnya adalah jawaz atau boleh. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang itu harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya pertanyaannya ini ya, apa saja sih pilihan program wakaf uang ini? Misalnya nih ya, kita ingin, oh Pak, nih menarik nih, saya pengen berwakaf uang. Nah, karena saya punya uang nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang tidak berwakaf uang, wah, berarti Bapak Ibu ini ya tidak mengamalkan ini ya. Salah satu amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena pasti Bapak Ibu punya uang, gitu kan? Pasti Bapak Ibu punya uang. Nah, apa saja pilihan dari program wakaf uang? Yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Apa itu wakaf melalui uang? Wakaf melalui uang ini konsepnya adalah wakif yang menyerahkan sejumlah dana ke nazir, tapi nanti itu akadnya sudah jelas. Kalau bahasa ininya peruntukannya sudah jelas. Untuk apa misalnya?
Misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, ya, dan seterusnya ya, untuk lembaga. Ya. Nah, jadi dalam konsep wakaf melalui uang, objek wakafnya bukan uangnya, tapi objek wakafnya adalah barangnya. Nah, hal ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 ya, Bapak Ibu bicara regulasinya. Nah, jadi ini ada wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang ini juga bisa wakafnya sifatnya produktif. Misalnya apa? Wakaf melalui uang untuk membeli apa? Membeli misalnya lahan produktif berupa sawah misalnya, atau kebun dan seterusnya ya. Nah, ini konsep wakaf melalui uang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya ada namanya wakaf uang abadi. Nah, kalau wakaf uang abadi ini objek wakafnya adalah uangnya. Maka uangnya ini nggak boleh hilang ya, Bapak Ibu. Ya, karena ini objek wakaf ya, uangnya. Nah, makanya wakif menyerahkan uangnya ke nazir melalui apa? Rekening nazir di LKSPWU. Ya. Apa itu LKSPWU? Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ketika ya dana ini sudah masuk ke nazir melalui rekening di LKSPWU, maka nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang itu dan sekaligus menjaga keabadian wakaf uang itu. Nah, makanya nanti ya nazir berkewajiban memproduktifkannya, bisa diproduktifkan di usaha produktif apa? Ya bisa di usaha produktif sesuai syariah secara langsung. Oh, berarti boleh Pak. Misalnya di apa? Wakaf uang itu digunakan untuk ya dioptimalkan untuk membuat apa istilahnya diinvestasikan ke usaha barbershop wakaf. Boleh nggak? Boleh aja ya Bapak Ibu. Tapi catatannya satu, bahwa ya nazir harus menjamin ya dana wakaf uang itu tidak boleh hilang ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh rugi. Jadi harus ada penjaminannya ya. Minimalnya itu dananya wakafnya kembali. Kenapa? Karena itu harus abadi. Nah, gitu ya. Ya, jadi harus ada penjaminannya. Ya, kalau dalam peraturan pemerintahnya ada asuransi syariahnya memang, tapi sekarang belum ada ya asuransi syariah. Nah, caranya bagaimana? Caranya nazir. Ya, ini kemudian menyiapkan penjaminan untuk ya kalau misalnya dana wakaf uang itu diinvestasikan ke usaha syariah secara langsung. Nah, kalau mau aman bagaimana? Diinvestasikan menggunakan instrumen perbankan syariah. Misalnya deposito syariah. Misalnya sukuk. Nah, kalau ini aman ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nazirnya gampang nih ya. Tinggal masukin deposito selesai ya. Tinggal bagi hasilnya disalurkan ke mauquf alai. Nah, sesuai program yang dikembangkan oleh nazir ya Bapak Ibu. Nah, inilah ya bagaimana itu yang disebut dengan nama wakaf uang abadi. Nah, sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 dan juga peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nanti kita bisa lihat referensinya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada namanya wakaf uang berjangka. Nah, wakaf uang berjangka ini konsepnya sama kayak wakaf uang ya, abadi gitu ya, tapi bedanya ada jangka waktunya. Nah, gitu ya. Ada jangka waktu tertentu. Ya, menurut peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 minimal berapa? Minimal 1 juta dan minimal 1 tahun. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini rekomendasinya untuk investasinya itu ya direkomendasikan oleh BWI itu diinvestasikan di instrumen perbankan syariah. Nah, untuk apa ya? Istilahnya mengurangi faktor resiko ya nanti gagal bayar gitu ya Bapak, karena ini kan harus kembali dalam jangka waktu tertentu. Makanya yang paling aman dengan instrumen perbankan syariah. Nah, hasilnya juga disalurkan ke mauquf alai. Nah, ini konsep wakaf uang berjangka ini bisa juga kita lakukan ya, daripada kita punya dana ya nganggur gitu ya. Nah, mending masukin aja nih ke wakaf uang berjangka. Nah, jadi nanti di instrumennya nanti deposito syariah misalnya, hasilnya deposito itu tidak kita ambil tapi disalurkan ya ke mauquf alai. Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu. Nanti ada akadnya sendiri. Nah, ini namanya wakaf uang berjangka. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau nazir profesional nanti ya, pengembangan wakaf uang ini akan berkembang ya ke usaha-usaha secara produktif. Misalnya barbershop wakaf, mini isi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, tempat wisata, ya, dan usaha-usaha lainnya ya Bapak Ibu, akan tetapi tetap dengan koridor bahwa ya
usaha-usaha ini ya ada penjaminannya, sehingga nanti pengembangan wakaf uang ini menjadi aman ya Bapak Ibu. Nah, makanya nanti di sini ada namanya manajemen risiko ya. Nah, maka seorang nazir itu dia seperti manajer investasi ya. Bagaimana dia bisa memiliki ya apa kalau istilahnya kemampuan ya, memiliki kompetensi untuk ya apa istilahnya melakukan proses investasi terhadap dana wakaf itu. Nah, karena di sisi lain harus diproduktifkan, di sisi lain harus dijamin ya keabadian. Bahkan ya kalau bisa terus ya berkembang ya, dana wakaf itu terus berkembang. Nah, itu ya Bapak Ibu the miracle of wakaf juga ya, dia bagaimana namanya konsep dari wakaf uang itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah karena kita bicara wakaf uang ini, maka ya Wakaf Mulia ingin sharing juga ya Bapak Ibu berkaitan dengan program ya wakaf melalui uang dan wakaf uangnya Wakaf Mulia Institute. Nah, kita punya platform namanya wakafmulia.org. Nah, programnya apa saja yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia? Nah, mari kita simak sebentar ya. Saya share screen. Nah, untuk implementasinya kita bisa lihat secara langsung ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, untuk implementasinya secara langsung kita bisa lihat di website ya Wakaf Mulia, yaitu namanya wakafmulia.org ya. Nah, jadi kan ini kan harus ada implementasinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk implementasinya kita bisa lihat di website wakafmulia.org. Nanti Bapak Ibu bisa akses aja ya. Nah, apa saja yang kita kembangkan? Nah, satu hal lagi yang penting ya Wakaf Mulia ya, selain melakukan proses edukasi, Wakaf Mulia juga menjadi nazir ya Bapak Ibu, dan Wakaf Mulia sudah terdaftar dan diawasi oleh BWI ya sebagai nazir wakaf uang dengan nomor registrasi 3300308. Jadi sudah legal ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Wakaf Mulia mengembangkan wakaf ini sudah legal. Jadi kalau 1 triliun ya dikelola Wakaf Mulia itu tidak masalah lagi. Kenapa? Karena sudah legal. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, program apa saja yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia? Nah, kita langsung lihat ya untuk program wakafnya. Nah, yang pertama berkaitan dengan wakaf melalui uang, kita mengembangkan ada yang pertama wakaf pembebasan lahan dan pembangunan Geraha Wakaf Mulia. Nah, ini salah satu yang impian kita ingin memiliki ada satu gedung ya, yang di gedung itu lantai pertamanya itu nanti pusat bisnis ya Bapak Ibu sekalian, lantai keduanya pusat training, lantai ketiganya kantor ya administrasi dari Wakaf Mulia. Yang harapannya nanti ini menjadi kantor pusatnya Wakaf Mulia untuk pengelolaan wakaf yang ada di seluruh Indonesia. Wah, ini impiannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini namanya wakaf melalui uang. Ada wakaf pesantren Kostafis. Nah, kalau wakaf pesantren Kostafis ini wakaf melalui uang tapi sifatnya produktif, di mana kita mentargetkan untuk mengeksekusi ya kos-kosan. Nah, jadi harapannya tapi ini kos-kosannya plus tahfiz. Nah, jadi kalau mahasiswa ngekos di sini dia ya manfaatnya adalah bisa tahfizul Quran ya Bapak Ibu. Jadi harapannya lulus kuliah selain ya lulus dengan sarjananya juga lulus juz di bukan juz 30 ya. Juz Al-Qur'annya kira-kira begitu. Nah, ini wakaf santri Kostafis ya sekaligus menjaga ya generasi muda kita. Berikutnya ada wakaf sumur. Nah, ini juga wakaf melalui uang yang kita kembangkan untuk ya pesantren, sekolah, desa tertinggal. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga untuk wakaf uangnya apa? Nah, ini untuk wakaf uangnya. Untuk wakaf uangnya kita mengembangkan namanya wakaf uang santunan yatim duafa. Nah, jadi ini konsepnya wakaf uang ya, kita kumpulkan, kita produktifkan, nanti hasilnya disalurkan ke yatim duafa ya, untuk memastikan yatim duafa ini ya mendapatkan santunan ya Bapak Ibu secara terus-menerus. Yang berikutnya kita punya program wakaf uang namanya wakaf uang 1000 rumah Quran berdaya. Yang di mana fokus dari wakaf uang ini, wakaf uangnya kita kumpulkan, kita produktifkan, hasilnya untuk mensupport ya pengembangan 1000 rumah Quran berdaya. Masya Allah. Ya kalau ini berjalan, Masya Allah. Dan karena konsepnya wakaf, ya sifatnya itu supportingnya itu rutin ya. Nah gitu Bapak Ibu. Makanya ini harus dibangun ya Bapak Ibu. Berikutnya kita punya program wakaf uang namanya Walimas. Wakaf Uang Peduli Indonesia Emas.
Nah, yang konsepnya adalah wakaf uang ini kita kumpulkan, kita produktifkan, hasilnya nanti kita salurkan untuk pengembangan dunia pendidikan, ya. Di antaranya adalah memberikan paket-paket beasiswa kepada anak negeri. Ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Nah ini aktivitas program wakaf uang yang kita lakukan. Nah, selain wakaf uang ini kita juga kembangkan program infak sedekah ya Bapak Ibu, karena nazir itu dalam pengembangannya selain dia mengembangkan wakaf, dia juga bisa melakukan fundraising infak sedekah. Nah, di antaranya kita ada program infak operasional pengembangan syiar wakaf, ada infak beasiswa untuk anak negeri, ada infak kafalah guru Quran, ya ada infak kado indah untuk yatim. Nah, jadi kalau wakaf uang tadi kita dalam proses ya mengumpulkan dana wakaf uang nanti akan diproduktifkan. Nah, padahal ini butuh jangka pendeknya ya. Nah, jangka pendeknya itu kita siapkan dengan program infak sedekah. Nah, sehingga dalam jangka waktu pendek kita sudah mulai melakukan proses penyaluran. Nah, ini Bapak Ibu gambarannya program infak sedekah ya dari wakaf mulai. Jadi ini sudah implementatif ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ya berwakaf di website wakafmulia.org gitu ya. Nah, baik. Nah, berikutnya, agar kita tidak hanya berupa teori, maka langkah berikutnya Bapak Ibu sebelum nanti saya lanjutkan materinya, ayo kita praktek untuk berwakaf. Nah, silakan buka wakafmulia.org, terus nanti silakan Bapak Ibu berwakaf sesuai dengan kemampuan. Nanti yang penting dicek dulu. Nanti cara cek ininya gimana sih caranya kalau kita mau berwakaf? Contoh misalnya kita ambil nih wakaf ini, Walimas nih ya Bapak Ibu, caranya gampang, tinggal klik aja. Ya, tinggal klik. Kemudian kita tinggal nah di sini mauquf alihnya Bapak Ibu ya. 50% untuk beasiswa pendidikan, operasional syiar wakaf, reinvestment karena nanti kita berharap wakaf uangnya terus berkembang, hak nazir 10%. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nanti caranya kalau mau berwakaf tinggal pilih aja. Misalnya nih, wah kita semangat nih yang 1 juta gitu ya, silakan ya bebas ini ya minimal 50.000 ya, kemudian tinggal kasih nama, nomor telepon, email, terus tinggal pilih pembayarannya. Sudah tinggal klik. Nah, jadi gampang banget ya Bapak Ibu untuk proses kita berwakaf uang langsung ya Bapak Ibu. Dan ingat pastinya Bapak Ibu semuanya punya uang. Nah makanya harusnya malam ini Bapak Ibu praktek gitu ya, karena kita nggak tahu ya kapan waktu kita berakhir. Nah, silakan. Ini saya share ininya ya, Bapak Ibu. Mungkin kita prakteknya di ini aja nih, wakaf uang Walimas ya. Nah, ini saya share di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu bisa praktek berwakaf. Nah, gitu ya. Ini saya kasih waktu 2 menit sebelum kita masuk materi berikutnya ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu praktek berwakaf uang di wakafmulia.org ya. Saya kasih waktu 2 menit, nanti kita lanjut materi berikutnya. Dan materi berikutnya ini kita akan sharingkan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa berwakaf 1 miliar. Nah ya, menarik ya Bapak Ibu. Baik, silakan berikutnya Bapak Ibu berwakaf ya. Bisa dicek dulu aja, nanti dibayarnya belakang, monggo silakan. Saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu?
dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang sudah berwakaf ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya bagi Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini kita berwakaf uang ya secara langsung ya Bapak Ibu. Nah, pastinya setiap kita Bapak Ibu sekalian menginginkan ya bisa wakaf terbaik ya, bisa berwakaf uang yang terbaik dalam hidup kita. Sesuai dalam surat Ali Imran ayat 92 tadi. Terus gimana nih caranya agar kita bisa berwakaf yang terbaik? Yang ini harapannya menjadi bekal kita nanti di akhirat. Yaitu Bapak Ibu, ya pastinya kita juga pengen ya bisa berwakaf 1 miliar ya, Masya Allah. Ya, siapa nih ya Bapak Ibu yang pengen wakaf 1 miliar ya yang hadir hari ini ya. Makanya kita membuat komunitas Bapak Ibu namanya komunitas wakaf 1 miliar. Ya, bagaimana harapannya setiap kita bisa mendapatkan solusi wakaf 1 miliar. Nah, bagaimana caranya ya Bapak Ibu? Nah, inilah inovasi dalam dunia perwakafan ya Bapak Ibu yang memungkinkan seorang itu bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, solusinya itu dengan apa? Dengan instrumen modern yaitu namanya wakaf asuransi syariah. Di mana ini adalah solusi bagaimana kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, apa itu program wakaf asuransi syariah? Ini adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik dengan menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 ya tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, bagaimana sambutan ya Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat ya tentang konsep dari wakaf asuransi syariah ini? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan
oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu ya Bapak Ibu sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan tentang wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana konsep dari wakaf asuransi syariah itu? Nah, konsepnya adalah ya Bapak Ibu bahwa wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah solusi bagi kita yang menginginkan suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, skemanya bagaimana Bapak Ibu? Apa akadnya? Akadnya adalah tabaru, yaitu iuran hibah kebajikan tolong-menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, yang kita lakukan kan apa ya di sini? Yaitu kita mengikuti program ya wakaf asuransi syariah itu dengan cara kita iuran rutin setiap bulan. Misalnya nih ya, contoh 950.000 ya selama 6 tahun gitu ya. Kemudian nanti dalam proses kita mengikuti program ini diawali kita juga ya menandatangani namanya wa'ad. Wa'ad itu janji berwakaf. Ya. Nah, sehingga ya iuran yang kita keluarkan setiap bulan ini akan menjadi namanya dana tabaru, yaitu iuran hibah kebajikan tadi ya, tolong menolong atau peserta bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, atau kalau bahasa lainnya adalah asuransi jiwa syariah. Tapi asuransi jiwa syariah plus wakaf, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika suatu saat misalnya kita meninggal, maka kita akan dapat santunan. Nah, santunannya ini misalnya 2,2 miliar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang 45%-nya disalurkan untuk wakaf, yang 55%-nya disalurkan untuk ahli waris. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu mungkin kalau kita mengikuti asuransi syariah itu kan santunan yang kita dapatkan itu akan disalurkan semuanya ke ahli waris. Nah, padahal harta waris itu tidak dibawa mati. Nah, harta yang dibawa mati itu apa? Harta wakaf. Nah, makanya dengan konsep ini ketika kita mengikuti programnya karena ada wa'adnya tadi ya, Bapak Ibu, ketika terjadi sesuatu kemudian kita meninggal, nah manfaat santunannya ini kemudian ya maksimal 45%-nya disalurkan untuk wakaf. Dan inilah yang menjadi bekal akhirat kita. Dan inilah juga bagian dari mereka wakaf. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, ya ketika kita meninggal, amalan terakhir kita itu adalah amalan wakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa wakaf 1 miliar. Maka mudah-mudahan ini jadi solusi kita menuju husnul khotimah, tiket kita menuju surga. Nah, konsep sederhana itu seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Nah, bagaimana landasan syar'inya ya tentang wakaf asuransi syariah ini? Kita bisa dengarkan langsung dari anggota Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu Dr. Oni Sahroni. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin
terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya sudah sangat jelas dari Dr. Oni Syaroni ya, anggota DSN MUI berkaitan tentang landasan syari'inya ya, berkaitan tentang wakaf asuransi syariah. Nah, makanya wakaf asuransi syariah ini bagian juga dari the miracle of wakaf. Kenapa? Karena ini menjadi solusi kita menuju husnul khotimah. Ada pelajaran penting kalau kita bisa lihat dalam surat Al-Munafikun. Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kisah kita ya, bagaimana ada orang yang sudah saatnya meninggal, tapi kemudian minta ditunda kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal udah nggak bisa itu ya. Nah, tapi ketika minta ditunda, ya Bapak Ibu, pertanyaannya apa yang dia lakukan? Ya, dia menunda, minta ditunda itu mau ngapain? Ya pastinya kan mesti beribadah. Nah, pertanyaannya ibadah apa yang disampaikan? Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, disampaikan itu adalah bukan umroh haji sholat ya, tapi yang disampaikan adalah sedekah. Nah, inilah pelajaran penting yang harus kita pahami, bahwa ini kunci surganya juga ya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah inilah juga salah satu solusi kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya sedekah atau wakaf ya Bapak Ibu. Kenapa hal ini Bapak Ibu penting untuk kita pahami? Karena yang namanya kematian itu tidak bisa kita rencanakan, nggak bisa kita tunda. Tapi yang namanya persiapan menuju kematian itu kita bisa rencanakan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Itulah the miracle of wakaf. Nah, bagaimana gambaran implementasinya? Nah, ini misalnya saya contohkan dalam program Bismat Syariah, ya, dalam program wakaf asuransi syariah yang dikembangkan oleh mitra dari Wakaf Mulia Institute, yaitu Jurnalis Syariah, dengan asumsi ya ini umurnya ini 14 tahun ya, maksudnya kemudian setiap bulannya itu 950.000 dan selama 6 tahun ya Bapak Ibu. Nah, ini ya selama 6 tahun. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaat meninggalnya itu 2,3 miliar. Nah, dari 2,3 miliar ini kemudian yang maksimal 45%-nya diwakafkan ya senilai 1 miliar, yang 55%-nya ya untuk ahli waris senilai 1,2 miliar. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika kita mengikuti program ini, sebenarnya kita memang mempersiapan ya menuju akhirat. Kenapa? Karena kita berharap kapanpun kita meninggal, maka ahli waris kita tersantuni. Kapanpun kita meninggal, maka kita akan berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, makanya ini sejalan dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang disampaikan ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah manusia yang paling cerdas. Nah, konsep dari wakaf asuransi syariah itu adalah konsepnya kita mempersiapkan kematian kita ini adalah kematian yang terbaik, yaitu ending dari kematian kita itu adalah dengan wakaf. Nah, jadi ini kalau istilahnya itu full protection kalau bahasa ininya ya. Jadi di dunia diproteksi, di akhirat juga diproteksi. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, alhamdulillah luar biasa ya Bapak Ibu, konsep ini sudah terimplementasikan ya, kerjasama Wakaf Mulia Institute, Jurnalis Syariah, Dompet Duafa, kurang lebih ya ini datanya belum kita rubah ya, ini masih 1 miliar, ini sudah lebih ya, lebih banyak ya Bapak Ibu ya klaim wakaf manfaat asuransi ini dengan 10 wakif saja ya, dan sudah disalurkan untuk ya berkontribusi di Rumah Sakit Wakaf Hasyim Asy'ari di Jombang, juga untuk pembangunan masjid, juga untuk pembangunan sumur bor ya untuk masyarakat, dan banyak program-program lainnya juga kemudian dari manfaat wakaf asuransi syariah ini kemudian disalurkan.
Dan dengan konsep ini maka ya pahala itu akan terus mengalir ya Bapak Ibu. Masya Allah. Itulah the miracle of wakaf ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengikuti programnya? Nah, ternyata sangat ringan ya Bapak Ibu. Mulai untuk program Bisma Syariah itu mulai 300.000. Tapi kalau kita mau program yang 1 miliar nanti harus ada hitungan sendiri ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti tergantung umur ya nanti ya. Kemudian untuk program Isalam, nah di sini ada juga nama program Isalam itu mulai 50.000 dan berikutnya ada program terbaru ya dari Jurnalis Syariah yaitu mulai 50.000 yaitu program namanya Rizkia. Nah, yang menariknya kalau Rizkia ini ya ini uangnya bisa kembali ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas. Nah, maka dengan konsep ini ya Bapak Ibu ini bisa menjadi solusi semua orang itu bisa berwakaf. Semua orang itu bisa merencanakan wakaf terbaiknya dan bisa merencanakan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi husnul khotimahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin infokan juga program terbaru nih ya dari Jurnalis Syariah yang dikembangkan namanya Rizkia. Maka di sini akan dapat solusi apa? Solusi santunan, tabungan, dan wakaf gitu ya. Nah, kenapa di sini ada kok ada tabungan gitu ya solusinya ya. Nah, jadi dengan konsep ya skema yang namanya Rizkia ini ya Bapak Ibu sekalian, kita itu ya bisa membuat ya program khusus misalnya untuk sekolahnya anak-anak kita yang dimana kita akan diproteksi ya sehingga nanti ketika kita mengikuti program, jadi kalau program Rizkia itu kita iurannya misalnya ambil program 5 tahun, kita iurannya setiap bulan selama 5 tahun. Nanti ya selama 5 tahun itu kalau misalnya apa namanya kita terjadi sesuatu meninggal ya, nah nanti manfaatnya itu kita apa ya kalau istilah dilindunginya itu iurannya 5 tahun tapi dilindunginya 10 tahun. Nah, maka ketika kita iuran misalnya program 5 tahun tapi kita dilindunginya selama 10 tahun. Nah, ketika selama rentang 10 tahun ini kalau misal terjadi sesuatu kita meninggal, maka Bapak Ibu ya ahli waris kita akan mendapatkan santunan. Nah, santunan ini bisa kita gunakan untuk ya program ya sekolahnya anak-anak kita. Jadi memang kita siapkan untuk program sekolah. Kemudian maksimal 45%-nya itu bisa diwakafkan. Nah, Masya Allah ya. Jadi dapat program ini ya, istilahnya program untuk sekolah anak-anak kita juga bisa diwakafkan. Nah, dan menariknya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam waktu rentang 10 tahun kemudian tidak terjadi apa-apa, maka dana yang kita iurkan setiap bulan selama 5 tahun tadi akan dikembalikan. Nah, berarti dengan konsep ini nggak ada ruginya itu kita ya, karena dananya akan kembali. Jadi kayak seperti tabungan aja gitu kan, karena nanti akan kembali ya. Nah, ini luar biasa konsep Rizkia ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, gambarannya bagaimana seperti ini? Misalnya kita ikut programnya ini ya, ini asumsinya yang 191.000 per bulan dengan asumsi umur kita 35 tahun. Nah, ya, hanya 191. Ya. Nah, ketika kita iuran selama 5 tahun, ya, maka kita akan diproteksi selama berapa? Dilindungi selama 10 tahun. Nah, dalam rentang 10 tahun ini ketika terjadi sesuatu, ya, misalnya kita meninggal, maka kita akan dapat santunan senilai 100 juta. Nah, 100 juta ini yang 45%-nya wakaf, yang 50% santunan untuk ahli waris. Nah, maka nanti di sini ada waatnya nanti ya. Secara dokumennya ada waatnya. Nah, maka nanti kalau konsep di program kita ini nanti disalurkan ya wakafnya ke Wakaf Mulia Institute. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau meninggalnya kecelakaan, santunannya itu 200 juta. Sama ya, 45%-nya wakaf. Maksimal ini ya, bisa lebih kecil, bisa maksimalnya 45%. Yang 55% itu untuk ahli waris. Nah, ini kalau terjadi sesuatu. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, selama 10 tahun itu, maka dananya akan dikembalikan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ibaratnya ini bisa jadi tabungan pendidikan ya untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu. Nah, inilah konsep Rizkia ya, program terbaru dari Jurnalis Syariah. Nah, sehingga harapannya ini juga inovasi ya Bapak Ibu, inovasi dalam dunia perwakafan yang dimana ya kita bisa menabung gitu ya, kira-kira ya kita bisa melindungi keluarga kita juga bisa berwakaf. Wah, ini dunia akhirat banget ya Bapak Ibu. Dan dananya kembali. Nah, ini menariknya gitu, dananya kembali. Oke, ini konsepnya Rizkia. Nah, itu Bapak Ibu konsep dari wakaf asuransi syariah. Nah, sehingga
Ya, kalau dari program yang tadi saya sampaikan mulai dari wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, kemudian wakaf uang berjangka, kemudian ada konsep inovasi dalam dunia wakaf uang yaitu wakaf asuransi syariah, maka harapannya itu Bapak Ibu dari situ kita harapannya memiliki yang namanya wakaf lifestyle. Nah, apa itu wakaf lifestyle? Ya, kalau istilah saya ini adalah wakaf lifestyle Ratu Jannah. Yang dimana harapannya wakaf lifestyle itu setiap kita harapannya memiliki impian. Suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Solusinya bagaimana? Ikut program wakaf asuransi syariah. Nah, iuran rutin setiap bulan. Jadi kita sudah siapin. Nah, kemudian bagian dari wakaf lifestyle juga kita membiasakan diri berwakaf uang. Wakaf melalui uang. Di masa hidup kita. Minimal kapan? Minimal setiap hari Jumat. Nah, yaitu minimal setiap hari Jumat, ya berapapun ya Bapak Ibu, kita rutinkan, kita biasakan ya dalam hidup kita, jadikan gaya hidup. Nah, sehingga suatu saat ketika kita meninggal itu kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bisa berwakaf 1 miliar, bisa dipadamkan dari api siksa kubur, mendapatkan pahala mengalir, dan mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang kita sebut dengan nama wakaf lifestyle Road to Jannah. Nah, ini konsepnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita jadikan kehidupan kita ini lifestyle-nya itu dengan wakaf. Nah, jadi membiasakan ya dalam keseharian kita itu dengan konsep wakaf. Baik secara tersistem dengan wakaf asuransi syariah maupun secara manual, misalnya dengan konsep wakaf uang, wakaf melalui uang ya secara langsung. Nah, baik itu ya Bapak Ibu sekalian konsep yang harapannya bisa menjadi bagian ya upaya kita ya Bapak Ibu meraih pahala mengalir dengan konsep The Miracle of Wakaf. Baik, mungkin itu dari saya. Nah, sebelum kita akhiri, nah ini ada kuesioner dulu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ada diskusi tanya jawab. Silakan langkah berikutnya Bapak Ibu mengisi kuesioner. Ya, itu akan di-share oleh Bu Isna. Sudah di-share? Nah, ini nanti di-share oleh Bu Isna. Nanti silakan isi link kuesionernya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu isi nanti, ini bisa menjadi solusi juga Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, baik, ini saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu, silakan isi kuesioner. Setelah itu kita mungkin ada diskusi tanya jawab, pendalaman, kami persilakan. Baik, silakan lihat di chat Zoom ya, di situ ada link kuesionernya. Silakan isi kuesionernya. Saya kasih waktu 2 menit juga ya Bapak Ibu. Kami persilakan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu
Oke, baik Bapak Ibu, silakan yang belum mengisi kuesioner, silakan klik ya link kuesionernya, silakan isi. Ya mudah-mudahan ketika Bapak Ibu mengisi kuesioner ini bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan wakaf ini bisa jadi ya Bapak Ibu itulah yang nanti menjadi penolong kita nanti di akhirat. Nah, gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya. Sekali lagi silakan Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner, silakan diklik linknya. Mungkin bisa di-share lagi Bu Isna. Silakan diklik linknya, kemudian silakan isi kuesionernya. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mungkin bisa dilanjut dengan diskusi tanya jawab. Kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini terkait dengan bagaimana kita bisa membangun pahala yang mengalir, yang itu nanti kita bisa mendapatkan manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Bahkan ketika nafas kita berhenti, maka pahala itu akan senantiasa datang kepada kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, kita akan tanya jawab ya. Dan ini sudah ada Bapak Mardin Hilman Ali ya yang akan bertanya. Silakan Pak, bisa langsung di-unmute saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergabung sekian lama diundang untuk yang kedua kalinya lewat chat WhatsApp. Terima kasih untuk teman-teman admin, teman-teman wakaf mulia. Mungkin saya ingin bertanya Pak, misal kalau ada contoh kasus seperti ini, saya kan ada binaan beberapa majelis taklim. Kemudian kami tuh mengusung program infak tiap pertemuan. Kemudian di mana tujuannya itu untuk dana yang terkumpul ini kita akan gunakan untuk dipinjamkan ke jamaah atau pengurus majelis taklim dalam kepentingan pendidikan, kesehatan dan modal. Tapi kami berusaha untuk tidak memungut tambahan dari pengembalian dana yang dipinjamkan. Kemudian beberapa terakhir ini kami berpikir bahwa untuk pengembangan dana yang ada adalah bagaimana kalau kita mengusung wakaf uang begitu, misalnya dari orang yang pinjam untuk pengembangan usaha, misal mereka kita tidak pungut biaya tambahan dan lain-lain, tapi boleh tidak diperjanjikan atau bagaimana bahwasanya kalau memang usahanya maju atau ada keuntungan, mereka ikut program wakaf uang misal yang kita buat dari yang kita sudah programkan. Apakah dia kita perjanjikan atau kayak gimana, dan atau apakah dia kita langsung eksekusi di awal, bahwasanya kalau sudah usahanya berhasil atau dalam usaha berjalan itu dia misal wajib mewakafkan 50.000 tiap bulan atau bagaimana. Itu yang ingin saya tanyakan Pak, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Hilman atas pertanyaannya, dan silakan Pak Eko bisa langsung dijawab. Oke, kira-kira dananya sudah ada berapa Pak Hilman? Dana ada dua sih, yang dua tempat ini. Dana yang pertama di tempat pertama itu sudah masuk di angka hampir 20 juta. Kalau di tempat kedua ini baru masuk di angka 5 juta.
Oke. Baik, jadi berkaitan tentang ini ya, mungkin kalau idenya adalah kita ingin melakukan proses pemberdayaan gitu ya. Nah, dengan metode, kalau tadi kan dengan metode infak gitu ya, jadi kita mengumpulkan infak, terus kemudian kita ingin tuh ya ingin memberdayakan nih jamaah-jamaah pengajian ini ya, memberdayakan jamaah pengajian. Terus kemudian harapannya dengan dana infak itu bisa membantu ya jamaah pengajian yang mungkin membutuhkan modal begitu ya. Terus kemudian dia bisa ini apa terbantulah kira-kira dari modalnya. Akan tetapi tidak ada skema ininya ya, skema tambahannya Iya, ya. betul. Karena kalau ada skema tambahannya kan jadi riba gitu kan. Jadi riba. Nah, apa namanya? Jadi sebenarnya konsep ini sifatnya itu sebenarnya memang sangat mulia ya. Nah, tapi nanti kita makanya dilihat istilahnya volumenya juga. Karena begini, kalau dari sisi ini saya bicara dari sisi regulasi ya. Nah, kalau dari sisi regulasi ya untuk ya proses kita melakukan yang namanya pinjam meminjam ya itu harus memiliki apa legalitas gitu ya. Nah, legalitas minimalnya tuh apa sih yang bisa apa namanya kita melakukan hal tadi? Yaitu legalitas minimalnya itu adalah ini ya legalitas misalnya seperti koperasi syariah atau misalnya BMT ya. Kenapa? Karena memang secara legalitas kita nggak boleh itu ya sebenarnya meminjamkan gitu. Bahkan nah, nanti juga dalam konteks kita mengelola wakaf uang juga itu nggak boleh. Jadi walaupun kita tidak mengambil hasilnya, itu kita tidak boleh ini ya istilahnya meminjamkan dana gitu. Jadi kan sebenarnya jadi kita kayak apa aktivitasnya seperti perbankan gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau yang level bawah misalnya koperasi kayak gitu. Nah, maka terus solusinya bagaimana ya? Karena begini, mungkin sekarang masih kecil ya. Nah, cuman kadang-kala kecil ini kalau tidak sesuai dengan undang-undang juga nanti kita bisa kena deliknya juga gitu kan. Terus Iya. solusinya bagaimana? Solusinya kita bisa bermitra. Nah, bermitra dengan apa misalnya? Dengan misalnya BMT. Nah, karena BMT ini dia ada dua ini ya, ada dua kalau istilahnya ada dua jalur ya BMT. Namanya Baitul Mal wa Tamwil. Nah, kalau Baitul Tamwilnya itu dia istilahnya profesional untuk pembiayaan ya yang sifatnya produktif gitu ya. Intinya itu yang bisnisnya itu ya, kira-kira gitu. Nah, ada Baitul Malnya kalau di BMT itu. Nah, Baitul Malnya ini yang sifatnya dia ini ya, sifatnya dia sosial. Nah, makanya seperti dana tadi itu sebenarnya kita bisa kerjasamakan. Jadi untuk legalitas kita ya, untuk legalitas itu kita bisa bermitra tuh dengan BMT. Kemudian BMT ini yang kemudian apa ibarat menyalurkannya juga ke pengajian kita gitu ya. Nah, jadi kita libatkan itu BMT-nya. Tapi sudah ada MOU gitu ya dengan BMT-nya. Jadi dana yang kita kumpulkan tadi itu kemudian nanti disalurkannya itu ke jemaah pengajian. Nah, agar apa? Agar nanti aktivitas kita itu legal. Nah, jadi ada aspek hukumnya. Nah, gitu. Nah, di apa tuh namanya di Jogja ini ada ya konsep itu dikembangkan. Nah, tapi ini yang inisiatif ini dari yayasan ya, kemudian bekerjasama dengan BMT ya. Nah, dengan metode sama itu ya, pinjaman namanya Qardul Hasan itu ya. Jadi pinjaman tanpa ada ininya ya, apa tanpa bagi hasil lah kira-kira Qardul Hasan. Nah, tapi memang skemanya dibikin ininya mungkin sama ya kayak pengajian, jadi ngumpul dulu. Nah, terus nanti kalau sudah jalan berapa kali baru dikasih pinjaman misalnya 1 juta, nah, tapi nanti mengembalikannya itu selama berapa pertemuan gitu ya. Nah, jadi ada forum pengajiannya ya. Nah, sehingga dananya itu menjadi aman gitu karena orangnya kan lingkup kecil dan terkontrol gitu. Nah, jadi kalau saran saya sih Pak Hilman sebenarnya programnya bagus itu ya, tapi harus ini dimitrakan kalau menurut saya lebih aman. Nah, Oh, yes. ya, karena
BMT pun atau koperasi syariah itu dia juga bisa menjadi nazir wakaf. Nah, jadi termasuk tadi yang konsep kalau bisa nanti mereka itu berkontribusi juga nih para para tadi yang menerima manfaat tadi ya, anggota tadi berkontribusi juga berwakaf nanti melalui legalitas BMT gitu. Nah, seperti itu. Jadi skema itu menurut saya bagus, tapi tadi ya harus ada legalitasnya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa langsung, karena nazir pun nggak boleh ya. Kita punya legalitas nazir, kita punya wakaf uang ataupun tadi ya infak, sedekah dan seterusnya. Kemudian kita bikin turun langsung gitu ya, kita pinjamkan, terus nanti sifatnya kayak jadi kayak ini ya gitu rentenir gitu jadinya gitu kan, karena langsung gitu. Nah, makanya dalam regulasi itu memang nggak boleh. Nah, nazir pun itu harus bermitra dengan tadi bisa dengan koperasi syariah, bisa juga dengan perbankan ya. Tapi yang lebih tepat mungkin koperasi syariah ya, karena biar langsung bisa implementasikan gitu. Begitu mungkin Pak Hilman ya. Saya tambah sedikit Pak. Ya, boleh silakan. Kalau misalnya kemarin ada donatur ceritanya yang mau memberikan dana kecil begitu untuk uji coba. Dalam artian dananya ini mungkin masuk wakaf atau bukan, dia juga tidak pinjamkan atau apa, dia hanya ingin lihat kira-kira idenya berhasil atau tidak. Dia mau pinjamkan dananya, tapi secara bergulir begitu. Berarti ini alangkah baiknya bisa enggak, misal dana ini misal kita ke yang sudah menjadi nazir, entah itu BMT dan segala macamnya, mengelola dana ini, apakah bisa seperti itu? Kemudian ya, dengan berbagai macam kayak tadi ada memberdayakan agar mereka menjadi calon pewakif dan segala macam dan lain-lain. Ya, nah makanya nanti untuk BMT-nya ataupun koperasi syariahnya memang harus dipilih ya, karena kan tidak semua koperasi syariah atau BMT itu menjalankan namanya baitul mal, gitu kan? Karena banyaknya memang full ini kan, full simpan pinjam dan seterusnya. Padahal sebenarnya ada instrumen namanya baitul malnya itu. Nah, peran baitul malnya itu tuh nanti di situ. Makanya nanti kalau kita sudah ketemu BMT yang tepat itu ya, maka nanti kita bisa bikin ini MOU ya, atau perjanjian kerjasama. Nah, sehingga nanti di perjanjian kerjasama itu nanti jelas bahwa dana yang tadi tuh dari donatur kita itu nanti kita minta disalurkannya itu ke ini ya, ke ke lembaga kita ya, ke ini jamaah-jamaah kita. Nah, kalau bagi BMT-nya senang itu. Kenapa senang? Karena dia dalam tanda kutip ya, kalau BMT-nya kan dapat ini juga ya, ibaratnya dapat database kira-kira gitu. Nah, tapi kalau bagi kita jadi aman. Nah, kita juga pengurus itu jadi nggak ribet juga kan, jadi karena sudah ada yang handle. Nah, tinggal nanti MOU kita ya dengan lembaga BMT itu seperti apa. Nah, gitu. Siap, makasih Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Hilman atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Eko atas saran-sarannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Ashifa Fikriyah. Pertanyaannya adalah tentang mekanisme asuransi wakaf syariah Pak Eko. Asuransi wakaf syariah itu hanya untuk asuransi jiwa, kematian saja atau juga bisa untuk asuransi kerugian, kebakaran dan sebagainya. Jika terjadi klaim, maka uang pertanggungan akan bisa diberikan yang 55% untuk santunan, sedangkan yang 45%-nya untuk wakaf. 45% ini sudah ditentukan dari lembaga atau masih bisa ditawar ke peserta tentang besaran prosentase yang diwakafkan itu, atau ketentuan 45% dari mana? Nah, demikian Pak Eko pertanyaannya. Silakan Pak Eko, mohon dijawab. Nah, jadi yang 45% itu maksimal, ya. Jadi maksimalnya itu 40%. Terus pertanyaan, Pak, boleh nggak cuma 10%? Boleh aja ya. Nah, karena itu dari mana itu ketentuannya? Dari Fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016.
Nah, dalam fatwa DSR MUI itu disebutkan bahwa ya untuk wakaf manfaat asuransi itu maksimalnya yang bisa diwakafkan itu maksimalnya 45%. Nah, jadi maksimal ya. Nah, kalau untuk istilahnya ada manfaat investasi, nah, juga bisa ya. Nah, jadi itu berdasarkan fatwa DSR MUI itu 45%. Nah, jadi hanya maksimal ya. Berarti kalau maksimal itu berarti bisa di bawahnya. Nah, tergantung ya keinginan wakifnya. Nah, karena ini kan harus sesuai dengan keinginan wakif gitu. Begitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Demikian Bu Asyifa Fikriyah, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ya terkait dari pertanyaan Bu Syifa tadi. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain, pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bisa dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom, dan yang kedua Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, raise hand, atau kalau tidak langsung menuliskan di chat Zoom ya. Saya mau bertanya, nanti akan diberikan kesempatan untuk akses video audionya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang wakaf dan juga tentang inovasi wakaf, khususnya inovasi wakaf di bidang wakaf asuransi syariah. Dan silakan Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu presensi ya di chat Zoom. Insya Allah materi seminar pada kesempatan malam hari ini akan dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner, nah silakan bisa mengisi kuesioner. Harapannya mudah-mudahan ini menjadi solusi ya bagi kita untuk bisa berwakaf dan juga kita bisa meninggalkan ya santunan yang terbaik untuk ahli waris kita ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan atau tidak kita diharapkan keluarga kita. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul ada 21 orang ya Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Agus Ngatsir, ada Ibu Asyifa Fikriyah, ada Bapak Basuki, ada Bapak Hamzah Robani, ada Ibu Irawati, ada Bapak Mardin Hilman, ada Pak Budi dari Medan, ada Ibu Nahriyah, kemudian ada Ibu Nunung Nurhayati, ada Pak Rondi. Baik, Pak Hilman, silakan kalau mau bertanya lagi bisa langsung di-unmute saja. Baik, Pak, terima kasih untuk kesempatan berikutnya. Minta maaf tadi waktu saya ikut materi, saya ada yang selalu bertanyakan soal wakaf sementara ini, dia maksudnya kayak gimana? Kita wakaf untuk sementara, dia apakah lahan misal diwakafkan, tapi untuk sementara saja ya. Kemudian berikutnya, sewaktu-waktu bisa tidak kalau misal saya biasa ada bikin kegiatan dan lain-lain di binaan-binaan saya mau undang pihak wakaf mulia untuk bawakan materi tentang wakaf edukasi begitu ya, Zoom meeting atau kayak gimana. Dan kebetulan ini bulan insya Allah tahun depan mungkin ya insya Allah panjang umur ada program wisuda santri dari TPQ yang saya bina, yang kebetulan lahannya ini lahan pinjam. Lahannya dipinjamkan sudah berapa tahun ya? 2018, 19, 20. Hampir 5 tahun. Saya pinjam lahannya. Nanti kita mau wisuda santri, tapi mau undang wakaf mulia untuk Zoom meeting edukasi mengenai pentingnya wakaf. Seperti itu. Bisa atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hilman atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaannya Pak Eko. Silakan. Dan ini nanti Pak Agus Ngatsir mungkin setelah ini ya Pak ya. Silakan Pak Eko. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Hilman. Yang pertama saya jawab yang kedua dulu. Insya Allah bisa ya. Nanti silakan berkomunikasi dengan admin atau Bu Isna ya.
untuk jadwalnya ya. Nah, nanti insya Allah kita siap support untuk proses edukasi. Memang kita memang fokus ya di Wakaf Mulia itu untuk mensupport ya teman-teman dalam proses edukasi wakaf ini. Nah, apalagi tadi ya mungkin bisa sekalian ya digalang gitu kan di acara itu untuk syukur-syukur sudah disiapkan program pembebasan lahannya ya. Nah ini kan jadi biar langsung ini ya Pak, mumpung semangat tuh langsung dieksekusi lah kira-kira begitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah nanti kalau misal ini nanti kita bisa rancang ya strateginya ya untuk kalau misalnya nanti sekaligus diadakan penggalangan untuk calon wakif, terutamanya untuk lembaga kita tadi. Kemudian yang berikutnya yang pertama tadi ya pertanyaan tentang wakaf sementara. Nah jadi kalau untuk wakaf sementara di sini, jadi sebenarnya sih wakaf itu memang konsepnya ada dua ya. Ada wakaf yang sifatnya abadi ya. Nah wakaf yang sifat abadi ini misalnya wakaf tanah, ini harus abadi ya. Wakaf apa tuh namanya wakaf yang intinya misalnya perkebunan ini dia sifatnya abadi, termasuk wakaf uang itu juga sifatnya abadi ya. Nah tapi ada wakaf yang sifatnya sementara ya, kalau berupa barang itu ya misalnya kendaraan, nah, ini juga masuk kategori namanya wakaf sementara ya. Kenapa? Karena dia ada jangka waktunya ya. Jadi bisa jadi suatu saat ya kendaraannya sudah nggak ini ya, sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi kan nanti kalau teman-teman ya belajar namanya akuntansi wakaf gitu ya. Nah, itu kan yang namanya akuntansi itu kan harus jelas itu ya posisi wakaf itu. Ya, harus jelas maksudnya itu penghitungannya bagaimana gitu kan. Nah, makanya kalau kendaraan itu kategorinya wakafnya itu adalah wakaf sementara. Nah, tapi dalam implementasi yang tadi saya sampaikan, konteksnya wakaf sementara itu adalah dalam konteks wakaf uang, gitu ya. Jadi wakaf uang sementara atau wakaf uang berjangka. Nah, wakaf uang berjangka itu ya prinsipnya ya seperti ini aja ya. Kalau tadi ada wakaf uang abadi, kalau wakaf uang abadi itu kita wakafkan uang kita ya sudah seterusnya ya. Ya, jadi artinya itu menjadi aset wakaf sampai hari kiamat lah kira-kira. Tapi kalau wakaf uang sementara, misalnya kita punya uang 100 juta, kemudian kita wakafkan nih. Ya, kita wakafkan ya, kemudian nanti ada apa namanya? Ada akadnya ya, ada ikrar wakafnya ke nazir. Kemudian nanti ya wakaf uangnya tadi ya, itu nanti akan diinvestasikan. Nah, kalau wakaf uang ini investasinya rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia itu investasinya harus yang paling aman. Apa itu? Ya itu dengan deposito syariah atau sukuk. Nah, sukuk juga paling aman karena dijamin oleh negara. Maka nanti wakaf uang yang kita berikan ke nazir tadi itu wakaf uangnya akan diinvestasikan itu di sukuk atau di deposito. Ya. Nah, tergantung nanti jangka waktu kita. Kita mau wakaf uangnya berapa lama? Misalnya kita maunya 5 tahun, ya udah nanti dia dimasukin ke deposito selama 5 tahun. Hasil dari deposito itu, nah itu disalurkan ke mauquf alai. Nah, gitu ya. Jadi nanti setelah 5 tahun dana kita akan kembali. Nah, gitu ya. Makanya kenapa harus menggunakan instrumen perbankan ya? Karena tadi ya biar bisa dipastikan ya dananya kembali. Nah, gitu ya. Kalau dananya lebih dari 2 miliar, ya bisa menggunakan sukuk. Ya, kalau sukuk itu kita kalau tadi kan kalau deposito itu kan dijamin LPS gitu ya, lembaga penjamin simpanan. Nah, tapi terbatas. Nah, tapi kalau yang unlimited itu sukuk. Kalau sukuk itu 50 miliar juga bisa gitu ya. 100 miliar juga bisa ya dijamin karena dijamin negara itu ya. Nah, itu juga bisa ya masuk ke situ. Nanti jangka waktunya berapa tahun, hasilnya disalurkan. Nah, hasilnya disalurkan. Nanti ketika sampai jangka waktunya, dananya akan kembali lagi ke rekening kita sebagai wakif. Nanti kalau mau dilanjutkan lagi, bisa diakadkan ulang lagi. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, kalau tanah boleh nggak diwakafkan sementara gitu ya, tanah gitu ya. Nah, sebenarnya bisa juga, tapi bahasanya bukan wakaf tanah sementara ya, bukan begitu ya. Tapi ya ininya itu apa namanya yang diwakafkan itu adalah manfaatnya. Nah, jadi kalau istilahnya itu wakaf manfaat tanah ya sementara, kira-kira gitu ya. Jadi
Kenapa? Karena kan tanah kan nggak bisa ya, terus diwakafkan terus nanti dibalik lagi tuh nggak bisa. Tapi manfaatnya. Nah, jadi kalau ibaratnya harusnya itu tanah itu kalau disewa nilainya berapa gitu ya. Nah, tapi itu istilahnya nilainya itu kan istilahnya diberikan ke kita, gitu. Kira-kira begitu yang kemudian itu digunakan untuk lembaga kita. Nah ini ya. Nah, jadi seperti itu mungkin untuk gambarannya ya, Pak Hilman. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hilman dan Pak Eko. Selanjutnya silakan Pak Agus. Pak Agus, ada yang mau ditanyakan Pak Agus? Oh, baik. Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita akan menunggu satu pertanyaan mungkin. Tapi kalau sudah tidak ada, ini alhamdulillah ya waktunya sudah mendekati dari jadwal atau bahkan melebihi ya dari jadwal yang kita agendakan. Nah, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Eko Priyanto terkait tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang inovasi wakaf untuk membangun pahala yang mengalir. Kepada Pak Eko, kami persilakan. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian. Tema penting kita hari ini adalah tentang The Miracle of Wakaf, yaitu keajaiban wakaf. Dan satu hal yang paling penting untuk kita ketahui adalah dari yang namanya The Miracle of Wakaf tadi, bahwa ternyata memang wakaf inilah kayaknya ya Bapak Ibu sekalian salah satu ya hal penting yang bisa membawa kita itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena luar biasa ya wakaf itu kita kerjakan di dunia pahalanya terus mengalir ya Bapak Ibu sekalian. Dan wakaf itu adalah lifestyle-nya para sahabat. Ya, ketika sahabat Rasulullah itu lifestyle-nya itu gaya hidupnya itu adalah wakaf dan sahabat Rasulullah itu dijamin masuk surga, makanya harusnya wakaf ini juga menjadi lifestyle kehidupan kita. Nah, itulah the miracle of wakaf ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya ini penting sekali bagaimana kita mengimplementasikan wakaf ini dalam kehidupan kita dengan segala inovasi yang ada ya saat sekarang ini. Ini luar biasa ya. Saat sekarang ini inovasi wakaf di Indonesia ini berkembang sangat pesat ya. Nah, barusan saja di launching itu namanya wakaf investasi gitu ya. Nah, jadi kita bisa berwakaf sekaligus berinvestasi atau berinvestasi sekaligus berwakaf. Nah, nanti dengan apa namanya sistem yang sudah disiapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Nah, makanya ini hal penting bagi kita intinya adalah bagaimana ayo kita sama-sama jadikan kehidupan kita ini ya kehidupan yang menjadikan wakaf ini lifestyle kita. Nah, tapi harapannya kata kuncinya adalah dua ya Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita berwakaf ya. Yang kedua kita mensiarkan wakaf. Nah, kalau istilahnya ini yang kita sebut dengan nama pejuang-pejuang wakaf. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materi dan juga closing statement pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan inspirasi untuk kita dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya di kesempatan yang lain, di acara yang lain bersama Wakaf Mulia Institute. Dan pada kesempatan malam hari ini, marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon Bapak Ibu yang belum presensi bisa presensi supaya dari admin Wakaf Mulia bisa mengirimkan materi seminar pada kesempatan malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.